teman-teman, dan ingat ini adalah best of 3 series. Jadi jangan lupakan juga ya bahwa ini adalah serangkaian permainan yang panjang. Bisa jadi nanti akan ada drama 1-1 atau drama 2-0. Ini juga berpengaruh ya untuk standings, dan terutama untuk yang di grup B ini nih alias West Asia ini nih, hati-hati. Karena kalau misalkan kalian terlalu banyak main di 3 game, takutnya kalian nyangkut-nyangkut di last chance nih. Wah, itu dia tuh. Bete sih. Ini ada yang sudah hadir nih, udah ada Princess Syaira, ada Agus Saptiawan, ada Satria Yusuf Fernandes. Halo. 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 Gokil. Nah itu ada yang nanya tuh katanya kenapa suaranya nggak ada. Coba mungkin volumenya digedein dikit ya, tipis aja. Coba, gedein, coba guys. Absen dulu yuk, absen. Udah ada 38 juta orang kali ini absen. Nah, ini juga nih, baru muncul juga nih, baru mengudara kita Ranger Mas ya. Yes. Baru mengudara di sebelah nih. Ini kita juga baru mendapatkan sekitaran 108k views. Gokil. Welcome teman-teman ya, selamat pagi dan siapkan sarapannya semuanya karena kita akan menuju ke match pembuka. Yes, betul banget. Kita udah gak sabar juga Profesor untuk melihat pertandingan hari ini. Jadi jangan lupa kalian sarapan, makan yang banyak. Hai Satrian, halo. Halo Satrian. Ini dia. Gila tuh, di absen semua, di absen semua nih, sambil gua absen ya tipis-tipis ya nih. Absen. Halo, selamat pagi, ada Cakra, ada Raffi, ada Kepo, ada Dava, ada Temas, ada Wan, ada Krono, ada Madayaria, ada Gustrianda. Banyak loh. Udah banyak tuh, lihat tuh. Ya, ada kan? Lip, ada Dilan. Ada Dilan. Ada Tado, Indo Pride menang kalah tetap pendukung. Tado 09, luar biasa Tado. Hadir, halo. Hadir. Selamat pagi. Mana link donate-nya Bang? Hey, ini adalah turnamen Asian Games. Bukan absen Ji. Oke, absen Ranger Mas, Halo Akbar. Ini bukan streaming gua sama KB, guys. Ini official Asian Games. Kalian nanya-nanya donate. Kebetulan gue sama KB ini adalah salah satu yang ngikutin Mobile Legends dari awal. Dan dulu pas kita turnamen antar negara lain, mungkin mereka banyak yang tidak mengikuti on the track meta. Tapi lihat deh Bek sekarang, mereka udah mulai on the track dari mulai band dan picknya di meta ini, Profesor. Jujur, ini aku suka sih ngeliat draft picknya ya, terutama dari reactionnya Oman. Karena bener yang kayak Ranger Mas bilang, dulu tuh mungkin untuk negara Southeast Asia tuh yang sangat lekat dengan drafting phase yang bener-bener ongoing meta tuh larinya di Indo, Filipina, Malaysia. Kalau enggak yang terdekat ada, kita punya Myanmar tetangga kita dan juga Kambodia. Nah tapi sekarang tuh bahkan kayak dari West Asia aja kayak Oman, Saudi Arabia, mereka tuh on track banget nih sama metanya. Bahkan ada pick Guinevere yang bagus banget untuk bisa ngimbangin Faramisnya dan maksain Faramisnya biar Purify ya. Jadi kayak kalau Flicker dia kena Guinevere, kalau Purify dia kena Eve. Ya, dan bahkan di sini Iritel mau nggak mau dia harus menggunakan cara Purify-nya untuk sosok dari Iritel tersebut. Tapi di balik itu Khalid, itu dia. Balik lagi, mereka benar-benar menutup jalur sungai yang bakal bisa dimenangin Faramis sama Khalid, clearnya cepat. Ditambah lagi dengan power dari frontliner, ini akan berbahaya untuk Iritel bakal lebih bersinar. Tapi ditutup oleh para pasukan dari tim Saudi Arabia. Baxia masih menjadi single frontliner untuk para pasukan tim Oman. Ini satu-satunya frontliner dan Iritel ya. Ini menariknya Iritel karena kita tahu sendiri ya ada beberapa perubahan. Dan juga kalau kita ngomongin Iritel ini kan juga tipikal yang mainnya critical damage. Jadi mungkin glue kalau misalkan itemnya belum jadi, itemnya belum ready gitu pasti bakal diledakkan dengan sangat-sangat mudah nantinya. Oke, tapi banyak juga nih kawan-kawan kita yang nanya, Bang, Indo nanti mainnya berapa? Indo main sore ya guys ya. Sore guys, main sore. Jam 4 atau sekitaran jam 6:30 lah. Iya, ada dua match, jadi kalian tapi bisa nonton dari awal, dari sekarang. Indonesia versus Laos dan nanti match selanjutnya ada Vietnam ya. Lawannya Vietnam.
Ini juga ada komen nih dari Nathan Sepi Amat, makanya share dong ke keluarga kalian, ke mantan kalian, ke Iya. gebetan kalian. Gitu loh, kasih tahu kalau Asian Games udah mulai. Kegebetan kalian, walaupun gebetan kalian baru bangun, belum mandi, nggak apa-apa, share aja. Yang penting suruh nonton ya adik-adik. Ini tentunya Bang kok kayak DC. Emang ini kita lagi DC-an guys. Kita lagi bareng guys. Lagi bareng. Lagi Discordan guys, biar kita seakan-akan kayak streaming. Link donate mana? Kalian yang bener dong, ini official. Ini lihat, ini YouTube MPL Indonesia. Kalian jangan bikin malu, coba. Jangan iya kok ditanya di mana? Ada sebenarnya, ada aja kita punya kok, punya. Ada, tapi jadi gitu-gituin banget ya guys ya. Jadi anu-anuin banget. Ini Asian Games, jangan bikin malu. Ayo, coba. Yuk, sopan yuk. Pengen donate, iya, sabar dong. Bang, kayak lemes gitu, ini gak lemes, ini namanya Bukan semangat. Bukan lemes, kita semangat loh, ini pagi. Luar biasa. Sambil Gitu. makan boleh, mau kalian sambil kerja boleh. Bang KB ini keburu diangkat Albop, wah kacau banget ya Albop. Karena kan bisa jadi ada Saber loh. Saber kan harus kena buff juga Ranger Mas. Iya makanya. Dan bahkan ada yang lagi apa namanya? Ini ada yang lagi di nerf juga. Ada yang lagi di nerf. Iya. Bang donate 100.000 cukup gak? Cukup. Nuarek aja kalau kamu donate. Hei, tolong dong. Kita berdua ini adalah caster yang perwakilan Indonesia. Kita harus lebih gagah dan lebih wibawa. Nah, gitu dong. Indo juara gitu. Cakep. Bang belum sarapan ya? Wah, udah dong. Mana muka lu Bang KB, Bang Oji? Sabar. Nanti dong. Minta facecam tiba-tiba tuh. Oke, baik, kita akan draft lagi. Dimana udah ada Hilda, Terisla di sini menjadi salah satu frontliner yang sangat kuat banget. Tapi sedangkan di sisi sebaliknya, para pasukan dari tim Saudi Arabia masih membutuhkan DPS atau damage dari physical yang memiliki. Wah, Cloud ini possible banget sih di sini Cloud. Boleh sih Cloud sih area kan. Tapi kalau emang gameplaynya mau main front to back juga ada opsinya karena Kari di ban ya. Ini lumayan bagus buat Cloud, bisa bonyokin depan pakai DHS. Walaupun ada adjustment beberapa ya. Kayak Cloud sekarang ultinya nggak yang terlalu sakit banget buat di awal. Moskov ternyata yang diambil. Tetap main dengan front to back, yang penting pegang Purify lah, aman lah harusnya. Iya. Gua dukung Saudi Bang Ranger Mas. Oke, boleh. Baru kali ini caster baca-bacain komen. Iya juga ya. Iya. Tapi emang bener karena kita lagi online guys nge-cashnya, jadi bisa baca komen. Bang Oji blessing duet. Nah, kali ini belum ada blessing duet ya, adanya tombak lintas Sumatera guys. Jadi buat kalian semua, kita akan menuju ke dalam in-game. Coba absen kalian mendukung tim Oman apa tim Saudi Arabia untuk di match yang percoba. Absen di match yang pertama ini. Absen, coba guys, absen. Langsung teman-teman ya, kita menuju game pertama ya. Tanpa berlama-lama, kita akan menuju ke arah match pembuka Asian Games Esports Mobile Legends Bank Qualifier bersama dengan Ranger Mas dan juga partner saya Profesor KB. Tanpa berlama-lama, let's go to the land of dawn. Itu dia teman-teman ya, go to land of dawn. Karena buat sekarang kan kalau kita lihat nih, lihat langsung nyebrang tuh Ranger Mas, rotasi baru sepertinya ya. Dari Al Sulaimani, tuh lihat tuh, karena broken wall, jadi lebih gampang. Wah, baca patch, ini namanya baca patch ya adik-adik. Ini namanya baca patch. Menuju ke arah level 2, dan lihat Al Sulaimani. Apakah akan ada retribution yang keluar, tapi lihat di arah mid lane bahkan ada sosok Al-Fahdi yang bakal terkena first blood, tapi untungnya masih bisa selamat dengan Purify yang di pop up oleh para pasukan dari tim Oman, Profesor. Dan kenapa tujuannya Fire Beetle duluan ya? Karena Fire Beetle itu dibandingkan Lizard dan juga Lava Golem, dia tuh darahnya paling dikit Ranger Mas, jadi paling bisa di burst. Apalagi sekarang kan damage retribution itu dari awal early game nambah 300 damage ya buat monster jungle. Jadi makin gampang tuh buat ngelakuin invade. Dan kenapa invade-nya ke EXP lane? Karena EXP lane di level 1 ngangong-ngangong gitu ya. Masih belum bisa ngapa-ngapain dia jatuhnya. Iya, dan kalau ngomongin ke arah God lane, takutnya ini kan mereka ada rotasi di mana Baxiannya lagi arah purple. Udah pasti akan cepat untuk melakukan responnya. Nah, dalam kondisi seperti ini dari Saudi Arabia, mereka memang belum mendapatkan keuntungan yang cukup banyak. Tapi dengan still
Dan posisi yang gue lihat ini bahkan dari Breaky ini punya keuntungan dia akan berada di level 4 terlebih dahulu ketimbang dari Sulaimani. Ya, karena buat sekarang kan kalau dapetin total 5 monster jungle tetap dapet di level 4 ya. Jadi semakin lebih gampang juga untuk reach level 4-nya dan langsung bergerak ke arah XP. Udah level 4 juga dari Alawi. Alright, kalau gitu Alawi kali ini bisa melakukan zoning out, tapi jangan lupakan para pasukan dari tim Saudi Arabia, mereka tidak akan melepaskan turtle-nya. Al-Breaky standby bersama dengan Karaba dengan clue-nya kali ini mencoba melawan zoning out. Reward manipulasi dari Al-Quraini. Retribution Al-Sulaimaini berhasil mendapatkan satu turtle. Zoning out di arah belakang, Cherry Slab, penalty zone, dan bahkan di depan sana Komo bersama dengan adanya Al-Qarni berhasil mendapatkan 1 poin kill dengan first blood yang sangat baik. Tapi lihat Karaba memaksa mendapatkan 1 poin kill dan harus bertukar dengan dirinya. Karaba. Wah, langsung di burst ya tanpa ragu loh. Habis dapetin 1 turtle walaupun ada pertukaran 1 tukar 2 tapi 8 ada purple buff. Untungnya tidak tercuri oleh tombak lintas Sumatera. Trade yang menarik ya dari Saudi Arabia ya, karena ternyata Sulaimani habis dapat turtle dia gak mau berhenti ternyata. Dia mau ngambil yang lebih banyak lagi adalah orange buff Ranger Mas. Oh, masih mau lebih Profesor. Itu namanya keuntungan snowball yang tidak mereka akan lepaskan. Dan kita lihat, dan bahkan para pasukan dari tim Saudi Arabia, mereka memiliki 1.300 gold difference. Ini sangat luar biasa bagus. Tapi Karaba ini benar-benar mengerikan. Dia sudah berada di posisi yang sangat pede dengan glue-nya Profesor. Iya, dan emang ini untuk ngomongin glue, seperti yang tadi kita mention ya Ranger Mas ya, kalau glue-nya belum jadi item pasti dibersih. Oh iya. Ini kiri punya damage semuanya soalnya, apalagi kan ada Faramis dari Al-Fadi. Ya, counter pure ya. Wood. Oh, penalti zone dari Al-Qarni. Kali ini terlalu terburu-buru nampaknya dengan berada di arah mid lane. Tapi jujur, untuk sebagai roamer, Al-Karusi ini agak cukup lama berada di level 4 loh Profesor. Dia baru level 4 di menit 3.50-an. Dan itu nggak bagus banget sebenarnya untuk Atlas, di mana dia depending on ultimate. Jujur iya sih, apalagi di item ROM terbaru ya, dimana dia nggak clear dapat duit, dia mungkin nge-reveal posisi musuh dapat duit, tapi kayaknya mungkin dia lagi jarang dapetin posisi musuh Ranger Mas, makanya goldnya rada ketinggalan. Solo kill Oh kah? my god, solo kill! Al-Qarni berhasil mendapatkan solo kill terhadap sosok Al-Alawi. Tapi meanwhile dia turtle Al-Sulaimani tidak bisa dikontes kali ini, terlalu strong. Bahkan di depan sana di zoning out oleh Karaba. Karaba lagi-lagi coba untuk menangkap dan itu dia penalty zone. Al-Qarni kali ini berhasil menutup jalan para pasukan dari tim Oman, tapi tidak bisa pulang untuk Rakade. Rakade harus termakan di arah top lane Profesor. Wah, masih di dive lagi ya, ternyata nggak dikasih pulang. Ternyata lihat Al-Breaky juga bakal ditumbangkan dengan killing spree dari Al-Qarni, dan begitu juga menyusul untuk Al-Fadi yang ditumbangkan lagi di top lane, terlalu dirusuhin oleh tim Saudi Arabia. No way! Oh man, mereka tertinggal 6 poin dan 4.000 gol. Terbangkan Al-Alawi, what are you doing? Al-Alawi, ini gak cukup baik karena damage-nya tidak akan cukup, terlalu keras untuk bisa menumbangkan Al-Qarni. Al-Qarni itu strong dengan Terisla-nya. Iya, ini Al-Qarni kan memang terlalu strong gara-gara ada pasif dari Body of Smith ya. Dimana ada damage reduction, udah pasti bakal semua damage ketelan ya. Mau itu magic, mau itu physical, mau itu true damage. Lihat di dive pakai tombak lintas Sumatera, di skip yang namanya turret. Yang penting karena emang Al-Quraini udah punya glowing wand, makanya berani buat tabrak ya. Apalagi yang kayak Yuchong, yang kayak Atlas, ini bisa digas. Oh my god, di arah bottom lane mereka kembali memaksa untuk mendapatkan Al-Alawi. Al-Alawi harus lebih sabar, harus lebih tenangkan dirinya karena dia memaksakan keadaan. Tapi lihat, solo kill akankah terjadi? Lintas Sumatera gagal mendapatkan Al-Rakadi. Tapi di sini Karaba kembali lagi melakukan zoning out. Ini adalah salah satu romer yang luar biasa. Karaba membuat Al-Rashidi mendapatkan 1 turret dari mid lane. Ditambah lagi kah? Point kill? Oh, Fataling! Oh, Fatalingnya miss. Diselamatkan oleh Ram. Tapi nampaknya damage yang cukup besar dari Al-Qarni. Berhasil mendapatkan 2 poin kill. Al-Qarni too strong.
Bahkan Al-Rakadi gak bisa bertahan di depan sana. Karaba harus tertembak dengan dari damage turret. Tapi Al-Alawi mencoba untuk berjalan, mengitari lagi line of down. Dan akhirnya mau tidak mau Al-Alawi seorang diri harus mundur ke arah belakang Al-Alawi. Wah, ini dia teman-teman ya, pergerakan dari Saudi Arabia yang sangat agresif. Semenjak melihat pergerakan yang ada misplay tapi digas lagi ternyata Al-Karushi melakukan misplay 2 kali di bawah 1 menit. Ini berarti kerugian berlipat ganda untuk Oman. Oman. Dengan 8.000 gold difference mereka harus berhati-hati. Lihat permainan yang diberikan oleh para pasukan dari Saudi Arabia. Benar-benar mereka on point, targeting, dan bahkan mereka objektifnya full perfect turtle for Kingdom Saudi Arabia. Wah, ini dia ya, benar-benar udah jadi perfect turtle pasti. Dapetin semua objektif tanpa keraguan sedikit pun. Dan langsung bergerak untuk beranjak ke high ground pelan-pelan nih dari area bottom lane dan juga top lane. Hati-hati top lane. Apakah akan ada trap yang terjadi karena posisi 3-2 nih dari Saudi Arabia. Oh, Al-Rashidi surprise Karaba berhasil menunggangi sosok dari Retail. Karaba bersinar featuring dengan Al-Rashidi berhasil mendapatkan top turret mereka. Tapi Al-Rashidi jangan lupakan masih ada Fatal Link. Bakankah di solo kill dari top lane Fatal Link untuk Karaba. Dia masih belum cukup. Ditarik kembali ke arah belakang. Terkunci dan flicker safety tidak berhasil ditunggangi. Untuk para pasukan dari tim Oman masih selamat. Al-Karushi harus lebih wise untuk menggunakan Fatal Link-nya, Profesor. Wah, emang harus lebih bijak ya, karena pelan-pelan nih. Jangan sampai nanti Fatal Link-nya jadi sia-sia. Satu ultimate yang sangat mahal, cooldown juga sangat lama, butuh fleeting time, butuh item. Sementara untuk level rank-nya, ini udah pasti bakal enak banget buat Al-Sulaimani ya. Karena dari awal dia dapat pencurian turtle, dia dapat kill juga, dan dia nggak ragu loh. Kalaupun emang harus makan Al-Karushi, dia makan di depan. Karena kalau misalkan makan ke Al-Breaki emang terlalu tebel ya, butuh minimal bawa Moskov dari Al-Rashidi. Nanti akan ada damage. Dan untuk item, otomatis ini hampir Trinity ya. Hasklaw baru selesai dari Al-Rakadi. Jadi butuh item yang lebih banyak lagi untuk bisa menimbulkan efek true damage dari critical dari Berserker's Fury. Karena di patch terbaru juga, ini kebetulan setiap kali Berserker's Fury memberikan critical damage akan ada true damage tambahan 12% Ranger Mas. Alright, tapi jangan lupakan ya, bermain di mid to the late game ini berbahaya juga untuk dari Saudi Arabia. Jangan lupakan mereka Oman, para pasukan dari Oman mereka menggunakan Iritel Profesor. Di arah late game itu bisa mengerikan. Jadi absen dulu buat kalian semua. Terima kasih banyak yang sudah ramai, udah 2.500 penonton tentunya. Kita bakal melihat di mana Saudi Arabia akankah mendapatkan game pertama dengan cepat di menit yang ke-9. Udah tidak ada holy defense. Dan Lord berhasil diamankan oleh Al-Khuraini. Wah, ini dia nih ya, gerakan dari Oman ya. Mungkin mau menciptakan space biar bisa farming dari Al-Rakadi. Tapi ternyata terlalu jauh, terlalu berbahaya juga kalau misalkan lama-lama di bawah. Otomatis mereka recall. Dan seperti yang Ranger Mas bilang bener banget itu critical damage ya. Takutnya damage-nya kan gak di-expect nih, tiba-tiba duar meledak. Begitu aja dengan adanya damage dari heavy crossbow-nya Iritel. Oke, Profesor, kami mid lane mereka mencoba untuk menabrak menuju ke arah Basura. Yang diberikan dari tim Oman, tim Saudi Arabia. Walking damage tadi dikeluarkan, target menuju ke arah belakang. Masih ada Fatal Link atau tidak? Tapi nampaknya ada dua tim yang berbeda. Remote manipulation dan pakai Fatal Link for nothing. Al-Rashidi berhasil mendapatkan 1 point kill. Di dive-in ke arah belakang. Lihat Al-Sulaimani kali ini hampir saja mendapatkan sosok destroy retail. Tapi Al-Alawi, what are you doing Al-Alawi? Fokus ke arah base. Dia akan kembali dengan Violent Requiem dan Oman Al-Rakadi. The one last man standing. Gak bisa menghentikan para pasukan dari tim Saudi Arabia di game yang pertama. 1-0 untuk Saudi Arabia. Perwakilan dari West Asia ini, di Asia Barat, tentunya mendapatkan poin yang cukup manis, cukup cepat. Pasca adanya misplay di early game dan ternyata langsung dieksekusi dengan manis. Ini bisa dibilang game yang cukup cepat, cukup clean, cukup bersih untuk teman-teman dari Kingdom Saudi Arabia. Jadi emang mulus lah untuk perjalanan mereka ya, bukan yang kesulitan banget. Dapat 1 Lord langsung end game, ini ya udah lebih dari cukup sih harusnya. Ya, menit 10 ya kalau bisa tadi kita lihat, kalau bisa Menit 10. ditarik kembali itu di menit ke-10.
Dan bahkan kalau misalnya kita lihat one-sided gameplay yang dimiliki dari tim Saudi Arabia, ini bukan tanpa alasan juga. Mungkin dari perwakilan Saudi Arabia kita tahu kan banyak banget yang dari IWC kemarin permainannya udah meningkat Profesor KB, para pasukan dari tim MENA. Jadi tidak bisa dipungkiri memang salah satu perwakilan dari Saudi Arabia ini harus diperhatikan Profesor. Asli, iya benar. Karena kan developmentnya udah kelihatan ya. Mungkin kita habis pasca M3 itu lebih berasa lagi, dan ini dia MVP kita ada di Al-Qarni. Oh, Al-Qarni kali ini berhasil mendapatkan MVP dengan Terisla-nya yang terlalu strong. Solo kill Al-Qarni. Iya ya, sampai dapat solo kill tadi ya. Kalau kita lihat-lihat juga ini cukup menarik dari EXP-nya. Apakah emang ada sedikit perbedaan dari hero-nya? Tapi kalau kita ngomongin hero juga, Yuchong sebenarnya hero yang cukup kuat untuk laning loh, untuk bertahan dengan pasif yang dia punya. Makanya ini cukup cukup mungkin menyakitkan lah buat Al-Alawi ketika dia ternyata kena solo kill terus dibonyok-bonyokin terus gitu kan sama si Al-Qarni. Wajar kalau seandainya mungkin di sini ada perbedaan dari KDA yang sangat jelas sekali ya. Kalau Al-Qarni cuma tumbang 1 kali, ternyata Al-Alawi tumbangnya sampai 4 kali, Bung Ranger Mas. Ya itu dia. Al-Alawi ini agak terlalu sedikit menaikkan temponya ketika di waktu yang tidak tepat menurut gue Profesor KB. Dia sendiri dive in, lawannya Terisla. Akhirnya dia terbang cuma di udara, dari line of range cuma keliling-keliling aja Profesor. Iya, dan Al-Qarni ini ya, for your information juga buat teman-teman yang lagi pada nonton. Ini adalah salah satu EXP yang emang lagi aktif juga dan akan menuju ke next stage event dari MSI. Karena dia kebetulan adalah perwakilan dari Falcon Esport. Iya, Falcon Esport. Alias Sanji nickname-nya ya. Iya. Jadi tentunya Gitu. buat kalian semua, jangan lupa di-share lagi, kasih Kasih juga di tahu. kolom komentar, kita absen lagi tuh. Bang Oji.